Ada apa Bule? Ada sini dulu ya. Ada apa Bule? Hari Raya Idul Adha itu jatuh pada tanggal berapa? Berapa ya? Mungkin teman-teman tahu. Bule itu tanya kamu. 10 Zulhijjah. Betul sekali. 10 Zulhijjah kita merayakan Idul Adha. Apa sih kisah dibalik Hari Raya Idul Adha? Kenapa sih kita sebagai umat Islam melaksanakan kurban? Adik-adik, tentunya adik-adik tahu kisah Nabi Ibrahim, betapa melimpahnya kekayaan Nabi Ibrahim. Beliau memiliki istri yang bernama siapa, Bon? Siti Hajar. Oke, sip, Bono pinter. Ya, Siti Hajar dan putranya yang bernama Ismail. Oke, pinter lagi, Ismail. Nah, karena keimanan dan ketakwaan beliau dan keluarganya, maka Allah memberikan perintah agar anak dan istrinya ditempatkan di sebuah lembah yang sangat gersang. Apa yang terjadi? Di situ tidak ada sumber mata air sama sekali. Padahal saat itu sang bayi Ismail sedang masih membutuhkan air susu ibu. Selanjutnya, ketika bayi Ismail merengek-rengek, minta air susu, namun sang ibu tidak bisa memberikan karena memang di lembah tersebut tidak ada sumber mata air yang untuk menambah nutrisi tenaga sang ibu. Kemudian apa yang dilakukan sang ibu Siti Hajar? Naluri seorang ibu hanya bisa berdoa pada Allah. Bagaimana dia mendapatkan air? Dia berlari dari bukit Safa, Marwah, sampai 7 kali. Akhirnya dalam keadaan yang susah payah, Nabi Ibrahim berdoa, Siti Hajar berdoa kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah akan menolongnya. Begitu, Bon? Nah, akhirnya Allah memberikan perintah kepada Nabi Jibril untuk membuat sebuah mata air yang sekarang dinamakan air Zam-Zam. Bayi Ismail kakinya bergerak-gerak. Akhirnya tanah yang tadi kena kaki Nabi Ismail kecil meluncurkan air yang segar, yang banyak, dan disitulah akhirnya menjadi sumber mata air di sebuah daerah yang sekarang dinamakan Kota Mekah. Di Kota Mekah sekarang menjadi sebuah kota yang besar karena di mana di situ ada mata air, disitulah peradaban dimulai. Kalian tahu anak-anak bahwa
bagaimana kekayaan Nabi Ibrahim saat itu? Nabi Ibrahim mendapatkan nama Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Dan hal ini ditanyakan oleh malaikat Jibril. Ya Allah, Nabi Ibrahim itu disibukkan dengan kekayaan dan keluarganya. Kenapa ia jadikan kekasihmu? Hai malaikat Jibril, jangan tanya kekayaannya, tapi tengoklah isi hatinya yang mulia. Nah, itulah kelebihan Nabi Ibrahim. Kekayaannya ada 12.000 ekor hewan ternak yang dia punya. Dan pada saat itu dia termasuk seorang miliuner di zamannya. Begitu kan, Bon? Aku pengen kayak Nabi Ibrahim loh. Suki, duit ternak oke, aku bisa korban oke, gak korban perasaan. Bono, kamu itu bisa aja. Ya, ada beberapa orang yang bertanya, hai Ibrahim, kekayaanmu sungguh luar biasa. Itu apakah milikmu sendiri? Kekayaan yang ada pada diriku ini adalah milik Allah. Dan saat ini masih milikku. Kalaupun kekayaanku yang ada ini diambil oleh Allah, aku akan dengan ikhlas memberikannya. Karena apa yang ada di sini adalah milik Allah. Terus gimana? Boleh? Iyo sekto. Kekayaan yang melimpah itu dia bertanggungjawabkan kepada Allah. Apalagi kekayaan yang ada di sini. Bahkan Ismail pun kalau mau diambil Allah, aku serahkan dengan ikhlas. Dan benar saja, pada suatu saat Allah memberikan perintah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail untuk dijadikan kurban. Kenapa kamu, Bon? Kalau aku jadi Ismail, piye boleh? Mau jadi Ismail? Kamu itu juga ada-ada aja. Bono mau jadi Ismail. Jangan gitu, Bon. Itu kisah bagaimana seorang Ibrahim dan Ismail yang tegar dan ikhlas melaksanakan perintah Allah. Nah, bagaimana dengan Ismail? Ismail juga beriman dan bertakwa kepada Allah. Dia hanya menuruti perintah Allah. Ayah, apabila ini adalah perintah Allah, aku ikhlas, Ayah. Silakan laksanakan perintah Allah. Dengan tidak tega antara ia dan tidak tapi, hati kecil sang Ibrahim tetap bersikeras untuk melaksanakan perintah Allah. Bagaimana kelanjutannya? Yuk, penasaran? Gitu ya, Bon? Saat
tiba Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, adalah saat yang sangat menegangkan. Bagaimana tidak? Seorang ayah yang ikhlas anaknya disembelih. Dia memegang pisau dan siap-siap untuk menyembelih anaknya. Dan Ismail pun terbaring ikhlas, tidak meronta. Namun di tengah-tengah ketika Ibrahim memegang pisau, datanglah setan. Datanglah setan. Bagaimana percakapan Ibrahim dengan setan? Hei Ibrahim, kamu itu ayah macam apa? Punya anak kok mau dipotong? Kok mau-maunya kamu disuruh seperti itu? Lihatlah anakmu, anak yang lincah, parasnya elok, dia nurut sama kamu. Kalau anak ini kamu potong, kamu tidak akan punya anak lagi. Belum tentu dapat anak yang seperti eloknya seperti itu. Karena perasaan yang geram, maka si setan pun dilempar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Setan lari terbirit-birit. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, kejadian ini pada saat pelaksanaan haji dinamakan apa, Bon? Lempar jumroh ya? Oke, betul sekali. Kejadian itu disimbolkan dengan lempar jumroh. Kemudian setan lari. Akhirnya Ibrahim melanjutkan lagi akan memotong Ismail anaknya. Pada saat itu Ismail ditali. Kemudian agar ayahnya tidak ragu-ragu, tali itu dilepaskan oleh Ismail. Silakan ayah, saya tidak akan meronta. Silakan. Akhirnya pisau pun ditujukan kepada lehernya Ismail. Dan tiba-tiba saat itu Allah memerintahkan untuk mencukupkan agar Ibrahim tidak memotong anaknya, dan diperintahkan untuk menggantinya dengan seekor kambing. Nah, disitulah keikhlasan, ketangguhan, kegigihan sang Nabi Ibrahim. Diberi keringanan oleh Allah bahwa pemotongan digantikan dengan hewan kambing. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya selama di sejarah umat manusia. Nabi Ibrahim dengan keikhlasannya yang tinggi, Ismail pun juga seperti itu. Tiba-tiba malaikat Jibril kagum sehingga melontarkan ungkapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disambung oleh Nabi Ibrahim,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dilanjutkan dengan Ismail, Allahu Akbar, walillahillah. Begitu bergetarnya tragedi tersebut. Dalam tragedi tersebut ada sebuah pelajaran di dalamnya. Ada pesan simbolik dari sebuah ritual yang terjadi karena keikhlasan dan ketakwaan yang tinggi dari seorang Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar. Anak-anak, dari kisah tadi kita akan mendapatkan sebuah pesan simbolik dari sebuah ritual agama. Apa saja pesan simbolik yang terdapat pada Alkisah tadi? Apa, Bon? Apa ya, Bu ya? Mungkin ketakwaan ya? Betul sekali. Yang pertama adalah ketakwaan. Ketakwaan adalah sebuah kualitas dari seorang hamba Allah, di mana segalanya teruji dan akhirnya seorang hamba Allah akan melaksanakan perintah dengan ikhlas dan akan menjauhi larangan yang sudah digariskan oleh Allah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian yang kedua adalah hubungan sosial antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama manusia. Seperti halnya kita kenal dengan hablum minallah dan hablum minannas. Islam mengajarkan bahwa hubungan yang harmonis antara Allah sudah diatur dan kita menjalankan dengan baik hal-hal yang sudah diatur dalam Al-Quran. Kemudian hubungan dengan manusia. Dalam kisah tadi kita dapat mempelajari bahwa bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para duafa ketika kita menjalankan puasa dan ketika kita berkorban hewan kurban, kita sembelih bersama-sama, kemudian kita olah bersama-sama dan kita bagikan kepada para duafa. Bagaimana senangnya dan bahagianya kita menikmati pemberian Allah, sama-sama merasakan sebuah kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas diri, di mana dalam Alkisah itu kita dapat mempelajari bahwa kita sebagai umat manusia harus menjalankan hal-hal yang memberikan sebuah kebajikan kita di dunia dan menghilangkan yang namanya keburukan. Karena itu kita diajarkan berbagai macam kebaikan,
berbagai macam pelajaran dari sebuah kisah-kisah Nabi yang terdahulu untuk dilaksanakan saat ini. Anak-anak yang berbahagia dan Bono yang imut-imut. Nah, saat ini kota Mekah menjadi ramai dan menjadi pusat ibadah kita, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji, di mana sebuah pengorbanan seorang ibu dengan keteguhan, ketangguhan dan kegigihannya, akhirnya Allah memberikan sebuah berkah, yaitu air Zam-Zam yang sampai saat ini tidak pernah kering. Walaupun diambil berjuta-juta liter oleh manusia. Subhanallah. Bahwa hakikat Idul Adha adalah bahwa hakikatnya manusia adalah sama derajatnya, dan bagi yang melaksanakan haji dikumpulkan di padang Arafah, menggambarkan bahwa kelak manusia akan dikumpulkan dan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar. Nah, anak-anak yang berbahagia, demikian sekelumit kisah untuk mengawali kita menyambut Hari Raya Idul Adha. Bahagianya kita umat Islam, kita bersama-sama meningkatkan kualitas diri untuk mendapatkan berkah dari Ilahi Rabbi. Demikian kita Bule dan Bono undur diri. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga memberikan keberkahan kepada kita semua. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha. Tung 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 tung. Labbaik.